Setan dengan nafsu itu beda, Mas. Setan itu adalah segala yang merusak. Ketika ada orang yang inginnya merusak terus, itu setan berwujud manusia. Setan dengan nafsu itu beda, Mas. Setan dengan hawa nafsu. Setan itu adalah segala yang merusak. Itu setan. Kalau setan itu kadangkala tidak berwujud, kadangkala berwujud. Maka ketika ada orang yang inginnya merusak terus, itu setan berwujud manusia. Kalau nafsu, hawa nafsu itu apa ya? Bisikan-bisikan, keinginan-keinginan di dalam hati. Maka ada orang yang arogan, dia punya nafsu namanya nafsul ammaroh, ammaroh atau amarah. Nafsu sedikit-sedikit ingin menangi dewe itu namanya nafsu amarah, ammarah. Ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu kalau bahasa Jawa ini lobo. Lobo itu setiap kali selesai melakukan keburukan mesti dia menyesal. Cara ngelakoni perkara apik, misalkan dia melakukan perkara baik, dia masih akan menyesal. Kenapa? Kebaikan yang saya lakukan masih sedikit. Itu namanya nafsul lawamah. Loh, kadang kan metune koyo ngono ya awake dhewe ya. Rongono aku maca sholawat ping 1000 sedina. Maka menyesal. Padahal kita sudah baca sholawat tapi tidak 1000 kali. Nah, kita akan menyesal karena perbuatan baik yang kita lakukan masih minimalis. Nah, apalagi kalau melakukan kemaksiatan, dia penyesalannya akan lebih. Itu namanya nafsu apa? Nafsul lawamah. Ada lagi namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu orang-orang tertentu yang hatinya sudah suluk sama Allah, sudah strome sudah besar sama Allah. Sidik-sidik istighfar, astagfirullah, Allah, 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 Allah. Orang yang mampu meminimalisir keburukan, dia berarti sudah bisa memanage nafsunya sehingga nafsunya menjadi mutmainnah, anteng, tenang, tidak gampang kena rayuan gombalan maut, enggak. Itu namanya nafsul mutmainnah. Terus sekarang kita lanjut. Wal bariyati, qauluhu wal bariyati. Wal bariyati lan piro-piro makhluk, ail makhlukati tegese piro-piro makhluk, mutlakon kelawan mutlak, au allati utawa makhluk, au allati utawa makhluk fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Ya. Kata al-bariyat, al-bariyat ini bisa mengandung dua makna. Pertama, dia bisa bermakna makhluk secara umum, sama seperti khalqi, kalimat yang di atasnya itu, Mas. Kan ada asyrafil khalqi, asyrafil khalqi. Khalqun ada yang mengartikan bariyat itu sama dengan khalqun. Ail makhlukat mutlakon, segala macam makhluk, baik jin, baik manusia, baik hayawan, baik benda yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, itu semua adalah makhluk dan itu merupakan makna dari bariyat. Ada yang mengatakan bariyat itu adalah hewan-hewan yang atau makhluk yang ada di bumi. Jadi bariyat itu adalah makhluk yang ada di bumi. Makhluk yang ada di langit tidak bisa disebut bariyat, tapi dia disebut makhluk. Jadi lebih apa? Lebih spesifik. Makhluk yang ada di bumi disebut dengan apa? Bariyat. Makhluk yang ada di langit namanya makhluk. Maka begini,
makhluk, kata makhluk itu bisa bermakna makhluk yang di bumi atau yang di langit. Spesifiknya kalau yang ada di bumi itu disebut dengan bariyat. Nah, fahiya moko utawi bariyat iku min atfil muradifi saking ngatofake lafat kang nunggali makna. Fahiya moko utawi bariyat iku min atfil muradifi saking ngatofake lafat kang nunggali makna. Muradif itu maknanya sama tapi lafadznya yang berbeda. Au min atfil khasi utawa saking ngatofake lafadz kang khusus. Utawa saking ngatofake lafadz kang khusus, bariyat ini lebih spesifik. Ngatofake lafadz kang khusus alal ami ing ngatasé kalimat kang luweh umum maknane. Alal ami ing ngatasé kalimat kang luweh umum maknane. Asyrafil khalqi wal bariyat. Kata khalqun ini lebih umum daripada kata bariyat. Jadi bariyat ini khas khas. Mengatofkan lafadz yang khas kepada lafadz yang umum. Fasayyiduna moko utawi bendoro kita. Fasayyiduna moko utawi bendoro kita rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku afdoli khalqillahi luweh utama-utamane makhluke Gusti Allah. Iku afdalu khalqillahi luweh utama-utamane makhluke Gusti Allah. Kulluhum ya sekabehane makhluk. Kullihim ya sekabehane makhluk. Iku afdalu khalqillahi luweh utama-utamane makhluke Gusti Allah. Kullihim ya sekabehane khalqillah. Jadi begini Mas, lafadz yang tadi disebut asyrafil khalqi wal bariyat. Asyrafil khalqi wal bariyat ini adalah kalimat yang menunjukkan di mana Allah menciptakan makhluk bukan hanya di langit, bukan hanya di alam yang bukan di dunia, bukan di planet bumi. Boleh jadi di Saturnus ada makhluk. Boleh jadi di Jupiter juga ada makhluk. Boleh jadi ku yomboh kebenarannya seperti apa, tapi kan bisa saja. Atau makhluknya itu tidak nampak, sehingga kemudian ada orang yang penasaran banget seperti apa sih makhluk luar angkasa yang kemudian disebut apa? Alien. Nah, di antara sekian alam ini, baik alam yang di planet bumi atau di luar planet bumi, di mana alam ini kan luas banget Mas, luas banget, luas sekali. Bahkan kita tidak bisa mengukur luasnya alam ini. Laut yang kita lihat, mungkin kedalamannya belum pernah terfikirkan. Sampai 60 km ke bawah, sampai 100 km ke bawah. Dan mungkin jadi lebih daripada 100 km. Sampeyan bayangkan 100 km ini dalamnya sudah kayak apa. Mungkin bisa ribuan kilometer. Itu yang ada di planet bumi. Lah yang di luar planet bumi seperti apa? Wong bumi itu kecil kok Mas. Masih lebih besar Jupiter kan? Apalagi Jupiter MX, ya, Masya Allah. Lah, Nabi Agung Muhammad SAW ini lebih mulia daripada sekian dimensi makhluk yang ada. Makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, makhluk yang di planet-planet itu. Bahkan di planet-planet yang kita tidak tahu namanya. Karena ketika kita belajar ilmu sains, itu ada banyak planet yang lebih besar bahkan dari matahari sekalipun. Sepertinya kita itu melihat matahari ini sudah gede, karena sinarnya sudah bisa menyinari planet-planet yang lain. Tetapi ternyata ada yang lebih besar. Ngono iku nak dipikir
ketika antara satu planet dan planet yang lain tabrakan kaya apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semeru meledos, mengeluarkan apa jenenge? Debu vulkanik dan lain sebagainya. Itu kan masih belum seberapa. Semeru itu belum mengeluarkan seluruh isi perut itu. Itu mungkin baru 10%. Itu saja sudah bisa menenggelamkan sekian desa. Saman bayangkan, di Jawa itu ada berapa gunung? Banyak. Gunung berapi. Jawa Tengah ada kan? Jawa Tengah, Jawa Barat. Misal gunung-gunung berapi itu kemudian meledos bareng-bareng, opora Jawa, waduh, kalang kabut. Itu baru gunung kecil ini. Lo nak kabeh sak Indonesia gunung meledos kabeh bareng, dem opora bengong mas, masya Allah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kalau kiamat itu sudah terjadi, sapa sing ora pak percaya sapa? Tabrakan semua habis insyaallah. Cilik-cilik menungso iku cilik. Sing gede apa nih Mas? Rumangsane. Ya, menungso iku cilik, sing gede apa? Rumangsane. Manusia itu kecil, yang besar apanya? Egonya, karepe, keinginannya. Hadhil mustahdharati utawi iki perkara kang den hadirake. Hadhil mustahdharatu utawi iki perkara kang den hadirake fi dzihni ing dalem ati. Iku munabbihatun pira-pira perkara kang ngelingake. Iku munabbihatun pira-pira perkara kang ngelingake alal istiqdadi ing ngatasé cawis-cawis. Alal istiqdadi ing ngatasé cawis-cawis liyaumil ma'ad krana dina kiamat. Liyaumil ma'ad krana dina akhir atau dina kiamat. Ai alat ta'ahubi tegese ing ngatasé cawis-cawis. Li ajli waktir ruku krono arae waktu bali. Li ajli waktir ruku krono arae waktu bali ilallahi maring Gusti Allah. Maka kitab yang hadir, yang kita pelajari, kitab Nasha'ihul Ibad ini merupakan nasihat-nasihat yang bertujuan untuk mengingatkan kita kembali, mengingatkan untuk kita mempersiapkan diri kehidupan nanti ketika kita sudah mati dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersiapkan itu semua supaya nanti kita bisa berakhir, akhir dari kehidupan kita bisa indah, endingnya bisa bisa indah, bisa nyaman. Maka kita perlu mempelajari kitab Nasha'ihul Ibad supaya kita bisa ini, semakin tua usianya semakin dekat dengan Allah. Fa inna minha ayil munabbihat ma yakunu mathna wa minha ma yakunu thulatsiyan ila tamamil asyrah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.